Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, yuk kita belajari tentang bab 9, ketentuan pernikahan dalam Islam. Anak-anak sekalian, langsung saja setelah kita berdoa dan setelah kita absen, kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan ini anak-anak, Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Ada panas, ada dingin, cerah dan gelap, langit dan bumi, ada basah, ada kering, ada jantan, ada betina, serta laki-laki dan perempuan. Pasangan-pasangan tersebut sudah menjadi kodrat yang tidak bisa dilawan. Sebagai manusia, kita memiliki pasangan yang namanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Pasangan itu akan bersama dengan kita setelah dilakukan ikatan suci pernikahan. Pernikahan adalah ibadah terpanjang bagi setiap muslim yang melaluinya. Oleh karena itu, Islam mengatur ketentuan pernikahan dengan sangat jelas. Ketentuan pernikahan ini harus dipahami oleh setiap muslim agar jika menikah kelak pernikahannya sah sesuai dengan syariat Islam. Pada pembelajaran ini akan diulas lebih lanjut tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yuk, simak dan pelajari dengan seksama. Anak sekalian, yang pertama pengertian nikah. Ya, kata nikah diserap dari bahasa Arab yaitu nikahun, yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan, menghimpun atau menjodohkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Jadi, pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk bergaul secara syah, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu serta sesuai ketentuan hukum syariat Islam. Seorang laki-laki dan perempuan yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan tidak boleh menikah di antara keduanya. Pernikahan merupakan salah satu syarat atau syariat yang dibahas dalam fikih Islam yang disebut bab munakahat. Menikah merupakan bagian dari ibadah bagi umat Islam. Selain ibadah, menikah juga dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu perbuatan zina. Dengan adanya pernikahan akan menghasilkan keturunan sesuai jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi di antara manusia. Oke, itu pengertian pernikahan anak-anak. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum atau dalil naqli tentang pernikahan. Di dalam Al-Quran ada banyak dalil yang menjelaskan atau membahas tentang pernikahan, serta fitrah manusia untuk memiliki pasangan. Ini beberapa dalil pernikahan dalam syariat Islam yang terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'alakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, yang kedua tentang tujuan pernikahan. Pernikahan
merupakan salah satu muamalah yang memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah tujuan pernikahan yang pertama, mendapatkan keturunan yang syah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang keempat, menjaga hawa nafsu. Yang kelima, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Ketujuh, memenuhi kebutuhan biologis secara syah dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, menjaga kehormatan dan harkat manusia. Anak-anak, itu tujuan daripada pernikahan. Selanjutnya adalah hukum pernikahan. Terdapat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang seorang pemuda yang telah mampu untuk menikah. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu dapat mengendalikan diri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis tersebut di atas dan ditinjau dari kondisi seorang yang akan melakukan pernikahan, hukum menikah dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama, hukumnya haram. Kenapa? Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah yang haram juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak istri serta keluarganya. Yang kedua, bagian B, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mampu bekal untuk memberi nafkah. Yang ketiga, bagian C, mubah. Hukum menikah menjadi mubah atau dibolehkan bagi seseorang yang hendak menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. Anak-anak, selanjutnya bagian 4, nomor 4 atau D, sunnah. Hukum menikah menjadi sunnah bagi orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Dan yang kelima, bagian E, hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Anak sekalian, dalam menikah tentu tidak sembarangan kita dalam memilih pasangan. Pasangan harus dipilih, anak sekalian, tidak sembarangan. Manusia hidup ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Jadi jangan pernah mengkhawatirkan jika belum juga menemukan jodoh. Sebab memilih jodoh tidak bisa sembarangan. Dialah yang akan menemani hingga tua nanti. Setiap muslim yang sedang memiliki pasangan dalam pernikahan hendaknya memiliki kriteria terbaik. Setidaknya
ada beberapa kriteria yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, lima liha, yakni dari hartanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa aspek finansial menjadi salah satu, meski bukan satu-satunya, hal yang menunjang keberhasilan kehidupan berumah tangga. Dengan finansial yang mencukupi, kehidupan rumah tangga akan lebih tenang dan damai. Cekcok antara suami istri karena masalah ekonomi akan dapat diminimalisir. Karena itulah harta menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan. Yang kedua, pilihlah karena keturunannya, yakni wali nasabiha. Salah satu kriteria yang biasa diperhatikan dalam menikah, memilih pasangan adalah melihat nasab atau keturunan. Misalnya memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat, ataupun pengusaha. Yang ketiga, parasnya atau wali jamaliha. Mengenai kriteria ketiga ini, Ibnu Hajar mengomentari dalam kitab Fath al-Bari bahwa anjuran menikah pasangan yang memiliki paras rupawan, dengan catatan agamanya juga tak kalah indahnya. Sedang yang keempat, agamanya. Karena agamanya, Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwa sudah selayaknya bagi orang-orang yang beragama dan memiliki muru'ah menjadikan agama sebagai orientasinya dalam melihat segala sesuatu. Apalagi yang berkaitan dengan hukum hubungan jangka panjang seperti pernikahan ini. Karena dengan landasan agama yang kuat, suami dan istri dapat saling menguatkan. Apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga, maka akan diselesaikan dengan cara yang dianjurkan atau diajarkan oleh agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidzatid taini taribat yadak. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Anak-anak sekalian, kadang hadis di atas memberikan bimbingan dalam memilih pasangan agar mempertimbangkan 4 hal. Hanya saja di akhir hadis tersebut disebutkan, pilihlah karena agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Ini adalah tuntunan Nabiullah Muhammad SAW agar dari keempat pertimbangan tersebut, agar memilih karena agamanya. Sebab dengan agama, kebahagiaan yang sejati akan dapat terwujud. Salah satunya ketika agamanya kuat, maka pasangan suami istri akan taat kepada Allah dan dapat memelihara dirinya. Anak-anak sekalian, selanjutnya tentang ketentuan pernikahan. Di sini kita bahas rukun pernikahan atau rukun nikah. Pernikahan dalam Islam tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pernikahan harus berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Anak sekalian, berikut
kita jelaskan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkara. Adapun rukun dalam pernikahan adalah yang pertama atau bagian A, harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Keduanya harus ada. Adapun syarat calon suami antara lain laki-laki yang sudah berusia dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram atau haji atau ihram umroh, serta bukan mahram calon istrinya, yaitu orang yang haram dinikahi karena sebab keturunan persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Sedangkan syarat calon istri antara lain perempuan yang sudah cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, serta tidak dalam keadaan ihram haji maupun ihram umroh. Itu yang bagian anak-anak. Sedangkan B yang kedua, rukunnya harus apa? Ada wali. Wali dari pihak perempuan. Wali nikah adalah orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau mengizinkan pernikahannya. Wali nikah dalam Islam dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai perempuan yang akan dinikahkan. Yang kedua, wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak bisa memenuhi tugasnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah antara lain beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, bukan hamba sahaya, bersifat adil, serta tidak sedang ihram atau umroh. Bagian C, anak-anak, rukun nikah harus ada 2 orang saksi. Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah Islam, tentu. Yang kedua, laki-laki, baligh atau sudah dewasa, berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil dan tidak fasik, tidak sedang ihram haji atau umroh, serta merdeka atau bukan hamba sahaya. Dan rukun yang keempat, bagian D adalah ijab qabul. Ijab qabul atau sighot diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Adapun dalam pengertian yang lain, ijab dan qabul sebagai berikut. Ijab yaitu ucapan wali dari pihak mempelai perempuan sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Dan qabul yaitu ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Suami wajib memberikan mas kawin atau mahar kepada istrinya, karena mas kawin merupakan syarat nikah. Akan tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. Syarat-syarat ijab qabul yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa masing-masing, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, ya.
Sedangkan niat adalah sesuatu yang abstrak, serta kabul harus dengan ucapan qabiltu, yaitu berarti saya terima dan boleh didahulukan dari ijab. Anak sekalian, selanjutnya tentang perempuan yang haram dinikahi. Ya. Ketika menikah harus diperhatikan secara benar bahwa calon mempelai atau perempuan merupakan perempuan yang halal untuk dinikahi. Haram hukumnya menikah perempuan yang dilarang dalam agama. Perempuan yang haram dinikahi dikelompokkan menjadi dua, yaitu haram mu'aqqad dan haram mu'abbad. Haram mu'aqqad berarti pernikahan yang dilarang untuk sementara waktu. Perempuan yang termasuk kelompok ini adalah satu, perempuan yang masih ada hubungan saudara dengan istri. Yang kedua, perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang lain atau masih dalam masa iddah. Ketiga, perempuan yang sudah ditalak 3. Keempat, perempuan yang sedang berikhram. Kelima, perempuan yang berzina kecuali jika sudah bertaubat. Yang bagian B, haram mu'abbad, artinya perempuan itu haram dinikah untuk selama-lamanya. Hal ini disebabkan adanya pertalian sedarah, ikatan pernikahan, atau sepersusuan. Adapun yang termasuk di dalamnya adalah pertama, perempuan yang diharamkan karena pertalian darah adalah ibu kandung, anak kandung perempuan, saudara kandung perempuan, saudara kandung perempuan dari ibu atau bibi, anak perempuan saudara laki-laki atau keponakan, dan anak perempuan saudara perempuan atau keponakan. 2. Perempuan yang diharamkan karena ikatan perkawinan adalah ibu dari istri atau mertua, ya, ibu mertua, dan nenek dari pihak ibu atau ayah dan seterusnya ke atas. Anak tiri perempuan, istri anak kandung atau menantu, dan istri dari cucunya, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan atau ibu tiri. Yang ketiga, perempuan yang haram dinikah karena sesusuan sama dengan pertalian darah. Hal itu disebabkan ibu susuan dianggap seperti ibu kandung. Dengan demikian, semua orang yang bertalian dengan ibu susuan hukumnya seperti semua orang yang bertalian dengan ibu kandung. Anak sekalian, lanjut yang ketiga, pernikahan yang dilarang. Ada pernikahan yang dilarang dan tidak sah dilakukan dengan dalam agama Islam. Hal ini karena dapat menimbulkan kerusakan atau tidak memenuhi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah yang pertama, nikah mut'ah, yaitu seseorang menikah dalam batas waktu tertentu dengan memberikan kepada seseorang perempuan berupa harta atau makanan atau pakaian. Ketika batas waktu yang disepakati sudah selesai, mereka dengan sendirinya berpisah tanpa harus melalui perceraian. Dengan demikian, tidak berlaku hak waris mewarisi. Pernikahan jenis ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Berikutnya B, nikah tahlil. Nikah tahlil adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah ditalak 3 dan telah habis masa iddahnya. Penjelasannya, perempuan yang sudah ditalak 3 itu diminta menikah lagi dengan laki-laki lain. Tidak lama kemudian, laki-laki itu akan menceraikannya. Tujuannya agar laki-laki yang menalaknya suami terdahulu
Atau pertama, dapat menikah kembali dengan perempuan itu setelah habis masa iddahnya. Itu tidak boleh. Yang ketiga, atau bagian C, nikah sighor. Nikah sighor yaitu seorang ayah atau wali menikahkan putrinya atau saudarinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tersebut menikahkan ayah atau wali calon istrinya dengan putri atau saudari laki-laki tersebut dan tanpa membayar mahar. Praktek nikah sighor dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah sighor, dan contoh kawin sighor yaitu seorang laki-laki berkata kepada temannya, kawinkanlah putrimu atau saudarimu dengan saya, nanti saya kawinkan kamu dengan putriku atau saudariku dengan syarat kedua-duanya bebas mahar. Itu anak-anak yang dilarang. Selanjutnya bagian 4, kewajiban dan hak suami istri. Seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan maka harus mengetahui tentang kewajiban dan haknya ketika menjadi suami ataupun istri. Adapun kewajiban dan hak suami atau istri adalah yang pertama, kewajiban suami terhadap istri membimbing dan mengarahkan seluruh keluarga ke jalan yang benar. Ya, perhatikan. Yang kedua, sopan dan hormat kepada orang tua, baik kepada orang tua sendiri maupun mertuanya. Yang ketiga, memberikan kebutuhan hidup, baik material maupun spiritual. Keempat, melindungi keluarganya dari berbagai macam ancaman, serta memelihara diri dan keluarganya dari perbuatan dosa. Yang kelima, mengasihi istri sebagaimana tuntunan agama. Yang keenam, bergaul dengan istri secara ma'ruf. Untuk bagian B, anak-anak, kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, mendidik, memelihara, dan mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Yang kedua, sopan dan hormat kepada orang tua, baik kepada orang tua sendiri maupun mertuanya. Yang ketiga, berusaha menasihati suami apabila berbuat tidak baik dan sebaliknya. Keempat, patuh kepada suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sedang yang kelima, menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya. Keenam, membantu suami dalam mengatur rumah tangga. Karena terdapat kewajiban antara suami dan istri, tentu juga terdapat hak antara suami dan istri. Adapun hak suami dan istri adalah sesuatu yang menjadi kewajiban pasangannya. Hak suami adalah semua yang menjadi kewajiban istri, dan hak istri adalah semua yang menjadi kewajiban suami. Selanjutnya, anak-anak, setelah kita pelajari pernikahan dan sebagainya, kemudian bagian selanjutnya G adalah talak dan idah. Anak-anak sekalian, pada pelaksanaannya pernikahan sering terjadi permasalahan-permasalahan yang diperlukan penjelasan dan ketetapan hukum syaraknya. Beberapa hal yang juga dibahas di dalam bab pernikahan adalah yang pertama tentang talak. Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Di Indonesia, talak sering disebut dengan istilah cerai. Menurut istilah, talak atau cerai adalah melepaskan seseorang perempuan dari ikatan pernikahannya. Hukum melakukan talak adalah makruh. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda,
Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Namun hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan dan kemudorotan keberlangsungan ikatan pernikahan. Hukum talak menjadi wajib karena talak menjadi wajib ketika bercerai lebih baik daripada mempertahankan pernikahan. Artinya, jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya, maka hukum talak menjadi wajib. Yang kedua, sunnah. Apabila sang suami sudah tidak sanggup memberi kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya, atau karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT, contohnya istri tidak mau melaksanakan sholat atau ada kewajiban lain yang dilanggar oleh istri. Yang ketiga, hukumnya makruh. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena dengan talak dapat merusak pernikahan. Yang keempat, D. Hukum talak haram. Haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Selain itu, talak hukumnya haram dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci sesudah dicampuri tanpa diketahui hamil atau tidak. Kedua, anak-anak, setelah talak, iddah. Iddah adalah masa menunggu yang diwajibkan bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masa iddah adalah masa tunggu, belum boleh menikah. Bagi perempuan yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati, iddah bagi perempuan dimaksudkan untuk mengetahui apakah dia hamil atau tidak. Apabila hamil, anak tersebut adalah anak suami yang menceraikannya. Dengan demikian, garis keturunan anak tersebut akan menjadi jelas. Selanjutnya, bagian ada rujuk, bagian H, rujuk. Rujuk, anak-anak, berasal dari bahasa Arab yaitu roja'a, yarji'u ruju'an, yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri di mana istri boleh rujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelumnya diceraikan. Dalam istilah lain, rujuk adalah mengembalikan istri yang telah diceraikan pada ikatan perkawinan semula atau sebelum diceraikan, anak. Sedangkan rujuk menurut para ulama mazhab adalah, menurut Hanafi, yang pertama, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah. Akan tetapi, tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah. 2. Menurut mazhab Maliki, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak bain, maka harus dengan akad baru. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk. Yang ketiga, menurut mazhab Imam Syafi'i, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak 1 atau 2 dalam masa iddah. Menurut golongan ini, bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu, rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
Dan yang keempat, menurut mazhab Imam Hambali, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak bain kepada suaminya dengan tanpa akad, baik dengan perkataan, perbuatan, atau bersetubuh dengan niat ataupun tidak. Jadi pada dasarnya para ulama mazhab bersepakat walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak 1 atau 2 dalam masa iddah tanpa akad nikah yang baru. Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia, terpakai sampai sekarang. Artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kembalinya suami kepada istri yang ditalak, yaitu talak 1 atau talak 2 ketika istri masih di masa iddah. Anak sekalian, rujuk tidak memerlukan akad baru sebab akad yang lama belum terputus dan hanya meneruskan pernikahan yang lama. Lanjut, Undang-Undang Pernikahan. Allah menciptakan manusia yang berjenis laki-laki dan perempuan, yakni sudah menjadi fitrahnya manusia timbul adanya rasa saling kasih dan saling cinta. Namun perasaan tersebut diterapkan dengan cara yang benar sesuai syariat agama Islam, yakni pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Barang siapa yang menikah dengan niat ibadah, mengikuti perintahnya, perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan memperoleh pahala. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang ada di Indonesia telah ditetapkan di dalam undang-undang. Adapun undang-undang tentang pernikahan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut terdiri dari 14 bab dan terbagi dalam 67 pasal. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antara perubahannya adalah perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Anak sekalian, selanjutnya hikmah pernikahan. Dalam Islam, Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan adanya pernikahan karena di dalamnya ada hikmah bagi kelangsungan hidup manusia. Adapun hikmah yang pertama, satu, terbentuknya keluarga bahagia, ya, dan saling menyayangi, ya. Terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang kedua, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar, yaitu zina. Yang ketiga, membukakan pintu rezeki yang lebih luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kelima, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang keenam, mendatangkan pahala serta terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang ketujuh, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Terjalinnya silaturahimi antara keluarga besar, pihak suami dan pihak istri. Dan terakhir, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu anak-anak, pelajaran tentang perkawinan mari kita hayati betul-betul agar kelak kita setelah dewasa bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.